Assalamualaikum guys, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja tentunya. Sorry mungkin vlog kali ini cukup berisik ya teman-teman. Jadi hari ini kita berada di workshop. Di depan kita ada satu unit TI 43 ya, yang sedang kita cek pistonnya teman-teman. Jadi problemnya dia engine blue by. Terus coba dipastikan kondisi engine-nya seperti apa. Terus pengecekannya blok sama piston ya teman-teman. Ini jadi di workshop lumayan penuh hari ini. Jadi kita akan coba cek pengecekan apa ya. Di depan sih sebenarnya pengecekan injektor. Cuman saat ini sekalian kita akan cross check untuk TI 43 ini problemnya apa saja dan kendalanya apa saja. Kita akan ulas dalam video ataupun vlog kali ini teman-teman. Jadi kemarin ngecek piston teman-teman. Piston ini ternyata ada beberapa yang sekret ataupun bagian dari ring pistonnya tidak sesuai, mengakibatkan oli naik ke dalam ataupun naik ke ruang bakar ya, mengakibatkan dia low power. Terus muncullah asap biru ya teman-teman. Jadi ini diturunkan dulu untuk headnya, terus ya nanti akan dirakit ulang sesuai dengan SOP nya teman-teman. Ini ada TI berapa ini? TI 42 ini kalau kita cek ya teman-teman, kemarin pengecekan keseluruhan, terus ternyata setelah dicek kondisi dari bugi, nah kondisi buginya ternyata rusak teman-teman. Jadi kita akan progres untuk buginya ini. Nah pin buginya ternyata kemakan karena kemarin untuk bagian roda ataupun bagian ban itu menyentuh housing buginya. Ternyata setelah dicek kondisi dari pin ataupun bearingnya pecah, terus memakan pin di depan kita ini teman-teman. Jadi ini harus di repair dulu. Kemungkinan agak lama ya, karena nge-repairnya kita butuh orang untuk khusus untuk weldernya, baru nanti di progres kembali ya. Hal seperti ini yang kita khawatirkan adalah jika terjadi kanibal ya teman-teman. Takutnya di kanibal habis, kita yang repot. Tapi setelah ini kita monitor ulang, mudah-mudahan tidak ada hal ataupun kendala yang berarti, supaya ini housingnya cepat ready dan unitnya jalan kembali. Ini kemarin penggantian lining brake setelah diganti ya teman-teman, sudah diganti. Tapi kita akan ke depan untuk melihat nozzle ataupun injektor di depan sana teman-teman. Tapi paralel kita akan pastikan lagi untuk kondisinya TI 43 ini memang sudah, engine-nya historicalnya memang sudah pernah turun teman-teman. Pernah turun terus berhenti lama yang mengakibatkan saat ini memang breakdown engine lagi. Hal ini juga harusnya engine-nya tetap turun, tapi ini masih dalam pengecekan dulu kondisi bloknya seperti apa, nanti baru turun. Mungkin juga sedikit berisik ya teman-teman, karena di sebelah ada kompresor tire yang menggunakan diesel ya. Suaranya berisik dan mungkin agak mengganggu untuk teman-teman ya. Jadi untuk vlog kali ini mohon dimaafkan. Oke, kita akan cek kondisi injektor ya teman-teman. Injektornya tadi sudah dibawa, tapi kita akan ngecek untuk headnya terlebih dahulu. Nah inilah teman-teman, ini adalah head TI 43 yang sudah dibersihkan, tapi masih proses tahap finishing ataupun machining ya teman-teman. Kalau dilihat dari sini untuk head
baru dapat 2 ya, baru dapat 2 head yang kondisinya sudah oke. Jadi prosesnya apa? Prosesnya ketika seperti ini kita tes ulang. Jadi di bagian bilik-bilik ini ataupun kombus-kombuser ini itu dikasih apa ya, solar ataupun WD untuk melihat kondisinya dia turun atau tidak. Tapi kalau turun berarti ada kebocoran, si valve ini kurang rapat ya, ataupun valve in atau X ini kurang rapat yang mengakibatkan cairan ataupun fluid tadi yang ada di sini dia turun. Nah, caranya seperti apa? Caranya ini valve-nya dilepas, terus kita bersihkan, terus dilakukan screw ataupun machining ulang menggunakan draso. Dia digosok, diputar lah teman-teman, diputar supaya permukaan dari valve ini, katup ini itu rata kembali. Makanya setelah nanti dilakukan machining ataupun di apa ya, bahasa bengkelnya di screw ya teman-teman ya. Terus ini dikasih cairan lagi pakai WD ataupun bensin ataupun apa ya, itu supaya ini penuh, terus diberhentikan beberapa saat. Kalau dia turun berarti ini masih bocor, tapi kalau di kondisi setelah dicek ini tidak turun berarti kondisinya aman, tidak ada kebocoran gitu ya. Jadi kemarin kondisinya itu bocor dari lubang-lubang exhaust ini. Jadi oli itu dari exhaust X ataupun in dia bocor, yang mengakibatkan oli keluar dari lubang manifold teman-teman. Maka ini diturunkan, dilakukan pengecekan kembali. Setelah ini nanti selesai dibersihkan terus di machining semuanya, ini akan dites semua, dikasih cairan supaya untuk melihat masih rembes atau tidak. Jadi sayang ini sudah dibalik, tapi di bagian bawah ini juga untuk valve X nya itu ada kayak seal, dia untuk menahan oli dari atas ataupun dari head ya teman-teman. Itu juga perlu diperhatikan juga untuk mengenai kebocorannya. Tapi ini dipastikan untuk bagian bawahnya ataupun bagian combustion chambernya ini aman, tidak ada kebocoran. Efek dari kebocoran apa teman-teman? Ketika ini terjadi kebocoran, ini efeknya kompresi akan turun, terus solar ini tidak terbakar dengan maksimal. Jadi kompresi nggak dapat, solar tidak terbakar dengan maksimal. Efeknya adalah low power pada unit nantinya. Jadi ini dipastikan benar-benar rata dan tidak di kecuali ya untuk X sama N tetap sama, semuanya harus di machining, harus benar-benar rapat presisi supaya kompresinya nanti tidak bocor melalui katup ini ataupun valve ini teman-teman. Jadi ini masih dilakukan pengecekan ya. Untuk piston ya teman-teman, ini pistonnya kemarin diganti ring piston ya. Ini ring pistonnya patah. Ini waktu ngelepas sepertinya teman-teman, ring pistonnya patah. Kalau dilihat dari ring piston ini kalau kemarin ya cuman nggak tervideo, ring piston ini terjadi overheat, kebocoran kompresi pada ring piston. Karena ring piston ini tidak sesuai ataupun tidak presisi pada tempatnya ataupun pada kamar-kamar ataupun paret apa namanya ring pistonnya ya teman-teman ya. Jadi ini posisinya melintir dan kondisi kompresi bocor mengakibatkan ini terlihat ya perbedaan warna ya teman-teman ya. Yang sebelah sini warnanya agak putih, yang sebelah sini warnanya gelap ataupun hitam. Sama juga ini warnanya discoloration semua teman-teman. Ini patah, ini harus diganti dulu, baru nanti dinaikkan setelah kondisi headnya sudah benar-benar aman, tidak terjadi kendala suatu apapun. Paling ini saja ya teman-teman vlog kali ini, karena tadi sempat kita main ke workshop untuk melihat TM 43 ini progresnya seperti apa, tapi ternyata masih progres untuk head, dan mudah-mudahan bisa cepat kelar dan kita rakit ulang supaya unit TM 43 ini jalan lagi
tidak ada kendala suatu apapun. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam otomotif dan tetap semangat dalam berkarya dan bekerja. See you next vlog.